Selamat berjumpa kembali saudara di hari ini. Semoga di hari ini juga saya dan Anda senantiasa berada di dalam kekuatan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen hidup menikmati anugerah dan damai sejahtera yang Allah sudah anugerahkan kepada saya dan kepada Anda di dalam penebusan Yesus Kristus ya. Dan kalau Anda belum bersedia didamaikan oleh Allah ya, jangan keraskan hati Anda, karena Allah telah menyediakan jalannya sendiri bagaimana Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus, Yesus yang diutus Allah untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dan semoga saya dan Anda sebagai orang Kristen, kita anak-anak tebusan Allah, kita hidup di dalam pribadi Kristus ya. Kita hidup menunjukkan, memberikan ciri bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak melayani dosa, tetapi kita melayani Kristus yang sudah menebus saya dan saudara. Saya mau membaca dari Roma 12 saudara. Saya mau membagi dari Roma 12 ayat 11 dan 12, demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kembali saudara, Anda yang mendengarkan, terima kasih. Saya dengan membaca, dengan membagi firman Tuhan, Alkitab sebetulnya terutama untuk diri saya sendiri, dan dengan harapan kalau saya bagikan, Anda juga yang bersedia mendapat berkat firman Tuhan terberkati. Kembali, Anda yang menyimak, terima kasih. Saya tidak tahu berapa lama Anda sudah jadi Kristen ya, dan bagaimana Anda menjadi Kristen. Tetapi saat ini kalau saya membaca dari Roma pasal 12 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinan saya dan Anda kendor ya. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan kita diberikan satu dorongan, bahkan perintah untuk bersukacita dalam pengharapan, tentunya pengharapan di dalam Kristus Yesus, agar kita juga sabar dalam kesesakan ya. Kalau Anda dan saya mengalami kesesakan, kita diberikan petunjuk agar kita sabar dan bertekunlah dalam doa. Kita terus berdoa ya. Hidup orang Kristen adalah hidup dengan berdoa, itu salah satunya ya. Bagaimana saudara respon Anda ketika Anda mendengar atau Anda juga menyimak bagian daripada kitab suci ini ya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin ini menjadi penghiburan bagi Anda, mungkin ini menjadi kekuatan bagi Anda, mungkin ini juga menjadi teguran bagi Anda ya, yang telah meninggalkan pelayanan, yang api roh Anda di dalam melayani Kristus tinggal kembang kempis atau sudah padam. Semoga Anda diingatkan, semoga Anda dibangunkan kembali. Kembali saudara, tidak ada pribadi Kristen yang alkitabiah sanggup berkata, saya sudah pensiun melayani Tuhan ya. Anda boleh pensiun dari jabatan organisasi Kristen, tetapi sebagai pribadi Kristen Anda tidak akan pernah pensiun. Bahkan nanti kalau Anda sudah bersama-sama dengan Kristus, Anda pun akan masih tetap melayani Kristus ya. Kalau Anda pendeta sudah pensiun, Anda bisa menggunakan pengalaman Anda dengan lebih luas lagi, justru tidak terikat dengan aturan organisasi itu. Misalkan saudara ya, kalau Anda sebagai majelis sudah pensiun ya, Anda bisa menggunakan pengalaman Anda selama Anda menjadi majelis untuk lebih luas, lebih berani lagi menyatakan
Kristus dengan cara yang sudah Anda pelajari dan sebagainya. Tetapi ada kalanya saudara, kita juga yang masih tinggal di dalam tubuh yang sudah dikuasai dosa ini kembali ya. Kalau kita tidak perhatikan, daging kita ingin dipuaskan, emosi kita ingin dipuaskan, akhirnya apa saudara? Kita memadamkan roh pelayanan ya. Kita memadamkan semangat untuk melayani Kristus ya. Keinginan ada ya. Keinginan ada ya. Memang roh itu menginginkan hal-hal yang baik saudara, tetapi kalau kita memberikan kepada daging kita, kepada emosi kita ya, tidak akan terjadi. Yang terjadi hanya impian ya, hanya nanti minggu depan ya, tahun depan. Belum tentu minggu depan saudara masih hidup, saya masih hidup ya, belum tentu ya. Tahun depan kita masih hidup ya. Kalau saat ini Anda masih hidup, kalau saat ini saya masih hidup saudara, marilah ya, kita bangkitkan semangat kita, semangat Kristus ya, yang sudah diberikan kepada saya dan Anda untuk melayani Tuhan sesuai yang Tuhan anugerahkan ya. Pelayanan itu Anda bisa lakukan di tempat di mana Anda berada. Yang paling simpel ya, jadilah pelayan doa yang tidak bisa dilihat oleh orang, tetapi dilihat oleh Tuhan. Bagaimana Anda berdoa bagi orang-orang kudus, bagaimana Anda berdoa bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman yang masih belum mau menerima anugerah keselamatan Kristus Yesus dan sebagainya saudara ya. Apakah Anda kendor imannya karena Anda telah meninggalkan pembacaan Alkitab? Bisa saudara, kalau Anda sudah tidak lagi mempunyai ya persekutuan pribadi dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan sendiri ya, seperti yang Anda bisa baca dari Roma 10:17 yang demikian bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Kalau Anda sudah meninggalkan pembacaan Alkitab yang mana adalah firman Kristus, Kristus menginspirasi penulis Alkitab sehingga Alkitab itu ditulis dan diberikan kepada saudara ya, agar itu menjadi firman Tuhan bagi kita. Kalau kita sudah tidak baca lagi, iman kita menjadi kendor, menjadi lemah, dan roh kita pun akan tambah padam. Kalau Anda perhatikan dari Mazmur 119, 105 ya, itu juga ayat Alkitab yang terkenal. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Kalau Anda tidak lagi memiliki kehidupan membaca firman Tuhan, ya mungkin Anda saat ini tidak lagi berjalan di jalan yang lurus ya, yang sesuai Tuhan ajarkan. Anda berjalan di semak belukar, yang injak duri, jalan yang berlubang-lubang ya, akhirnya tersesat saudara. Kembalilah saudara kepada firman Tuhan, kembalilah kepada kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Anda sudah terima ya. Kembalilah kepada kasih Anda seperti semula ketika Anda menerima Yesus yang telah mati bagi dosa saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Anda dipanggil, Anda diberkati untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.